Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, edukasi, motivasi, syukur-syukur bisa membantu mencari solusi. Amin. Ya. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Imam Maskur, SIP MSc. Beliau seharusnya sehari-hari adalah Kepala Biro Kesra Jawa Tengah, tetapi sekarang sedang berada di Rembang karena menjabat sebagai PJS, jadi pejabat sementara Bupati Rembang, karena Bupati sedang mengikuti pilkada, gitu ya Pak? Termasuk wakil bupatinya. Termasuk wakil bupatinya. Iya. Jadi, Pak Maskur ini merangkap Bupati dan Wakil Bupati sekali. Baik Pak, kemarin saya baru saja bicara dengan teman-teman di BPBD Jawa Tengah yang sedang menangani kasus Kebumen dan Cilacap. Di sana ada banjir. Iya. Tetapi mereka sekaligus juga memberitahu, Pak, ini di sini banjir, tapi di Rembang itu kita masih operasi untuk membantu air bersih. Nah, jadi Jawa Tengah ini luar biasa. Yang satu sudah banjir, yang satu masih kekurangan air. Nah, Pak Imam, monggo cerita tentang bagaimana situasi kekeringan di Kabupaten Rembang. Iya, terima kasih Mas Bambang. Jadi untuk Kabupaten Rembang sementara curah hujannya masih kecil, tidak terlalu besar sebagaimana di kabupaten-kabupaten lain. Ada sekitar 67 desa yang sampai dengan saat ini masih kekurangan air atau kekeringan. Dari 287 desa, 7 kelurahan yang ada di Kabupaten Rembang, itu 67 diantaranya ini saat ini masih membutuhkan air bersih dengan 34.267 kepala keluarga dengan jumlah KK sekitar 90.058 orang yang membutuhkan air saat ini. Kemudian untuk kebutuhan air sampai dengan saat ini per minggunya paling tidak 151 tangki, Pak. Iya. Ya. Itu di kecamatan mana, Pak? Kecamatannya merata, Pak. Yang paling banyak itu di Kecamatan Lasem, kemudian yang kedua ada di Kecamatan Rembang sendiri ini di sini di tempat saya. Ya. Ya, yang lain-lain ada yang 4 desa, ada yang 2 desa, ada yang 3 desa. Kemudian air bersih dipenuhi dari mana, Pak itu? Sementara ini lewat PDAM, ya disuplai dari PDAM. Cuman harus karena ada beberapa desa yang memang tidak ada aliran PDAM, secara otomatis kita kirim pakai tangki, Pak. Ya. Kemarin ada teman-teman dari PGRI juga ikut membantu 58 tangki PGRI Jawa Tengah. Kemudian dari BUMD yang ada di sini, kayak Bang Jateng, Bang Lasem, Bang BBR Lasem juga ikut membantu. Juga sementara ini dari BPD Provinsi Jawa Tengah juga ikut membantu kepada kita. Ya. Perkiraan kapan Pak akan mulai hujan kira-kira untuk Rembang itu? Ini sih sudah mulai ada, cuman curah hujannya masih sedikit. Mudah-mudahan di bulan pertengahan November kita sudah cukup banyak lah, mudah-mudahan saja. Tetapi untuk ketersediaan anggaran yang sekarang masih ada di BPD, ini sisanya hanya untuk 150 tangki, Pak. Jadi kemungkinan pertengahan November kita sudah kekurangan suplai air, tetapi kami sedang menghubungi teman-teman dari perusahaan, khususnya dari teman-teman yang akan mengeluarkan CSR-nya, biar dialirkan atau diberikan untuk penanganan air bersih yang ada di Kabupaten Rembang. Ya, Pak, itu selain untuk air minum mengganggu nggak untuk pertanian, Pak? Kalau pertaniannya sementara ini memang musim kayak gini, ini dengan adanya pendirian PT Sadana yang menerima hasil tembakau dari Kabupaten Rembang, ini memang petani di Kabupaten Rembang dialihkan untuk penanaman tembakau. Ya. Namun demikian, tembakau ini teman-teman petani sendiri yang menyampaikan kepada saya, untuk menanam tembakau, petani berani beli air, Pak. Oh. Karena hasilnya memang berlipat dibandingkan dengan mereka tanam padi. Cuman PT Sadana itu hanya membatasi untuk area yang ada di Kabupaten Rembang hanya mendapatkan jatah 5.000 hektar
untuk menanam tembakau di Kabupaten Rembang karena harus dibagi dengan padi dan juga blora. Yang paling banyak memang untuk Kabupaten Rembang. Sedangkan untuk petani padi ya sementara ini memang tidak bisa. Ya. Tapi yang diuntungkan saat ini ya petani garam, Pak. Karena garamnya melimpah. Ya. Jadi kalau di Rembang itu unik juga. Jadi kalau musim kemaraunya tambah panjang juga ada yang untung gitu ya. Karena petani garamnya berlimpah. Iya. Kalau soal harga gimana, Pak? Kalau harganya untuk garam ini memang kondisinya masih sangat rendah, Pak. Ya. Kemarin saya tanya ngecek ke koperasi yang kemarin baru dibantu oleh Pak Gubernur untuk pendirian gudang. Salah satu koperasi yang ada di Kaliori, saya cek gudangnya, itu koperasi beli kepada petani Rp385, Pak. Iya. Tapi masih digudangkan. Iya. Nah, nanti penjualannya mungkin kalau seandainya harga sudah agak tinggi. Iya. Jadi memang musim kering ini ya harus ditampung. Nanti jualnya kalau musim hujan itu mulai mahal. Tapi yang penting kan itu bukan harga bahan pokok, Mas Bambang. Ya. Kalau bahan pokok kan itu bagian pelanggaran itu, bagian menimbun itu. Ya. Tapi biasanya kalau garam memang begitu. Jadi mereka jualnya itu kalau sudah Februari gitu tuh. Ya, kisarannya itu. Dan penggudangannya yang kemarin kita diberi Pak Gubernur itu gudangnya untuk bisa menampung 1.000 ton. Ya. 1.000 ton, ya. Baik, Pak Imam. Jadi kalau kekeringan semacam ini udah nggak ada bencana lain, Pak ya. Jadi paling bencana kekeringan gitu ya. Kalau Rembang kan juga jarang nanti kalau hujan juga jarang banjir lah kira-kira gitu. Ya, tetap kami tadi pagi mengadakan apel kesiapsiagaan terhadap bencana bersama dengan Polres, kemudian Kodim, BPBD, kemudian PMI, Satpol, itu semuanya kami ajak untuk apel kesiapsiagaan kaitannya dengan pengecekan peralatan ketika nanti ada permasalahan ketika kita menghadapi bencana yang ada di Kabupaten Rembang. Tetap kita harus siap-siap, Mas Bambang. Tidak semata-mata kita daerah lain ada, tapi di sini belum ada, terus kita tidak siap-siap, tetap kita mempersiapkan diri. Mungkin yang juga perlu persiapan kalau perpindahan antara kemarau dan musim hujan itu, Pak, angin ribut itu, Pak. Ya, angin puting beliung, angin ribut, kemudian abrasi juga. Ya. Abrasi yang masih kita pikirkan itu yang ada di Kragan dengan yang ada di Sluke, Pak. Ya. Yang di pinggir pantai itu, yang sering terjadi abrasi itu. Itu nggak ada hubungannya dengan pelabuhan, Pak ya? Yang di Sluke itu. Ya. Yang direklamasi itu. Ya. Yang direklamasikan itu ada 26,2 hektar. Ya. Tetapi itu kalau penduduk itu di luar dari itu, di luar dari pelabuhan itu. Iya. Jadi nggak ada masalah, gitu? Ya, nggak ada masalah. Pak Imam, sekarang pindah ke masalah COVID karena salah satu tugas PGS ini katanya menjaga supaya kalau bisa jangan berkembang, tapi diharapkan makin menyusut berkurang lah dan pada saat pilkada nanti sudah relatif lebih aman. Gimana Pak perkembangan di Rembang? Iya, untuk Kabupaten Rembang upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di Kabupaten Rembang dengan diterbitkannya Perbup nomor 34 tahun 2020 dengan melibatkan semua elemen masyarakat untuk kita gencar kaitan dengan kampanye 4M, bukan 3M, Mas Bambang. Ya. Kita 4M, menjaga jarak, kemudian memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian yang keempatnya ini yang penting, ya. Menjauhi dari kerumunan. Iya, ini karena kaitan di sini dengan kebijakan itu, kami dengan Polres juga dengan Kodim bersepakat untuk acara-acara yang sifatnya mendatangkan massa kami larang dulu, Pak. Tapi kalau misalkan ada hajatan-hajatan silakan dilaksanakan, misalkan pernikahan atau sunatan atau hitanan silakan diselenggarakan, tapi dengan protokol kesehatan dengan jumlah yang dibatasi maksimal di 50 orang. Setelah itu selesai tidak ada istilahnya mengundang hiburan. Nah, untuk teman-teman yang pegiat seni kami ambil untuk menampilkan secara virtual di gedung kami, Pak, yang ada di Pendopo Kabupaten Rembang. Tiap minggu kami tampilkan,
anggarannya dialokasikan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ya. Ya. Hasilnya seperti apa, Pak? Sudah mulai turun atau? Hasilnya memang setelah kita gencar operasi justisi selama kurang lebih 2 bulan, September, Oktober, kita cukup gencar dari mulai tingkat kabupaten, kecamatan, Pak Camat dengan Koramil dan juga Polsek bersama-sama, dan juga desa dengan Jogotongonya yang kita gerakkan, ternyata hasilnya cukup signifikan, Pak. Sekarang posisi kita itu yang dirawat sisa tinggal 22 orang. Yang suspek ada 403 orang, yang sembuh 685 dari yang terkonfirmasi 770. Tingkat kesembuhan kita sudah 88%. Yang kematian ada 63 orang. Nah, sekarang fase kita sudah kuning. Kuning, Pak ya? Sudah hitungan rata-rata indikator yang ada di Dinas Kesehatan itu sudah 2,55. Berarti kita sudah zonanya kuning. Ya. Cuman yang kelemahan kita itu untuk tes PCR-nya yang masih jauh dari target, Mas. Ya. Ya, target kita ada 2.392, kita realisasinya baru 25%-an lah. Ya. Nah, ini kita genjot kaitan dengan kebijakan untuk tiap desa itu untuk tes PCR-nya minimal 6 orang per harinya. Ini tapi ya memang sekarang itu masyarakat kan banyak yang enggak mau itu, Mas. karena gini, khawatir ketika nanti di PCR itu nanti hasilnya positif, dia jadi khawatir kayak gitu. Jadi memang sangat sulit, makanya kita gencarnya itu di yang usia-usia rentan. Iya. Itu kendalanya apa, Pak? Kenapa baru sedikit? Selain dari masyarakat, apa mungkin prosesnya atau biayanya atau gimana? Kalau peralatan kita sudah lengkap, biaya gratis, semuanya sudah di backup sini semuanya. Cuman ya memang masyarakatnya ya tadi yang saya sampaikan agak ketakutan. Makanya sekarang puskesmas di Kabupaten Rembang kan semuanya ada rawat inapnya. Saya kemarin ngecek ada 5 puskesmas, memang untuk penghuninya sangat-sangat turun drastis. Ada yang paling 1 orang, ada yang 2 orang. Karena mereka khawatir ketika nanti periksa di rumah sakit atau di puskesmas, khawatirnya nanti katanya di COVID kan gitu. Jadi ini yang kami sedang memberikan edukasi kepada masyarakat, bisa merubah mindset itu. Kalau memang sakit ya harus periksa, jangan sampai sakit terus dibiarkan di rumah. Apakah yang swab itu tidak mengikuti apa, Pak, tracing itu? Jadi artinya kalau ada yang kena. Kalau tracing kan berarti kalau seandainya sudah ada 1 yang positif, di tracing orangnya, yang pernah kontak erat siapa saja, itu di tracing semuanya. Tapi untuk mencari yang positif itu kan kita harus PCR, terutama usia-usia rentan dan juga yang membawa komorbid itu, yang membawa bibit-bibit penyakit itu. Nah ini yang sementara ini masyarakat banyak yang tidak mau memeriksakan di puskesmas atau di rumah sakit. Gitu. Kalau nggak ada tanda-tanda dan nggak ada kekhawatiran, mereka pasti nggak mau. Iya, makanya. Ya. Jadi kesimpulannya turun, Pak ya? Turun, alhamdulillah posisi kita sudah kuning. Dari awal September saya ke sini oranye, 2,03 kalau tidak salah, sekarang genjot. 1 hari kita operasi justisinya 3-4 kali, Pak, di kecamatan. Nah, memang untuk mengedukasi masyarakat, untuk menyuruh memakai masker aja sangat sulit sekali, Mas. Jadi alhamdulillah ini sudah berangsur-angsur, sudah membaik, terutama yang kemarin ada klaster Pasar Lasem yang meninggal 7 orang, sekarang sudah selesai karantinanya. Kemudian yang ada klaster lagi di Bang Jateng, ada 10 orang yang positif, sudah selesai semuanya karantinanya. Kemudian yang ada di Bapeda 3 orang juga sudah selesai semuanya. Baik, Pak Imam. Jadi kalau begitu persiapan pilkada agak lebih ringan ya, lebih lancar kira-kira ya? Iya, alhamdulillah. Termasuk itu, Mas. Untuk petugas KPPS, kemudian yang di PPK, itu kan semuanya harus tes rapid, Mas, rapid test. Tapi yang untuk KPU beserta komisionernya harus swab. Nah, ada 14.000 sekian yang harus di rapid test, sudah kami siapkan di masing-masing puskesmas. Dinkes mendapatkan 12.000, rumah sakit mendapatkan alokasi 2.000 orang untuk rapid test. Kemarin sudah saya koordinasikan dengan Kepala Dinas, kemudian dari KPU dan juga Bawaslu, sudah siap untuk pelaksanaan rapid test-nya. Ya. Iya. Oke, Pak
Imam, saya kira persiapan pilkada cukup bagus. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Amin, amin. Mohon doanya Mas Bambang. Ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat Rembang, silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama kami mohon masyarakat Rembang karena kondisi pandemi sampai sekarang belum pulih atau belum turun sampai dengan zona hijau. Saya mohon 4M ini harus tetap dijaga dengan selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan disinfektan ataupun dengan sabun, kemudian yang ketiga menjaga jarak, kemudian yang keempatnya menghindari kerumunan ini agar tetap dijaga betul untuk menghindari penyebaran virus corona yang ada di Kabupaten Rembang. Untuk masyarakat yang ada di daerah-daerah desa-desa 69 desa yang mengalami kekeringan, saya mohon bersabar. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan hujan segera turun, kemudian air bisa mengalir ke rumah-rumah dan juga persawahan masyarakat yang ada di Kabupaten Rembang. Saya kira itu posisi pesan saya. Baik, terima kasih Dr. Andes Imam Maskur, SIP MSI. Pejabat sementara Bupati Rembang. Mudah-mudahan sukses Pak Imam. Amin. Matur nuwun, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.